Halo, silakan Pak Jor, ada Ya, selamat malam, Pak. malam Pak Jor, silakan. Oh, iya. Si Ya, terima pelaku kasih. eksportir. Ya, kami sih dengar-dengar begini sih sangat interest ya untuk coba dan mengikuti gitu. Cuman yang saya ingin tanya nanti kita caranya bagaimana ya untuk jalaninnya begitu? Gitu ya Itu Pak ya. Pak Ya, Nandar, teknikal nih Pak Nandar. Iya teknikal gini. teknikalnya begitu. Gini kemarin jadi juga ada beberapa telepon, gimana caranya dan Karim tuh sama di Kopi itu kerjanya apa gitu ya. Satu, Bapak Ibu kami nggak trader. Kami nggak trader karena bukan apa peran trader udah banyak yang ambil. Kami nggak trader, kami itu marketing management. Marketing manager itu ya diharapkannya juga digaji gitu. Jadi memang kami melihat kalau broker itu dapat fee setelah penjualan, kalau manajer itu digaji sebelum penjualan dan atau dapat setelah penjualan juga dapat bonus. Kami melihat banyak produk Indonesia bukan cuma kopi. Sorry saya mundur sedikit. Kenapa ada Karim itu? Pak Anto sudah tahu ceritanya tuh. Saya tuh ekspor ke Afrika tuh 2007. 2007 2010 saya ekspor ke Afrika, saya menembus market tahun pertama 1,4 juta dolar, tahun kedua 3,4 juta dolar, tahun ketiga 8. Dan waktu itu jalan sendiri tuh. Jalan sendiri Pak Anto, nggak pernah teman-teman tahu, Kemenlu nggak tahu. 2010, 2007, 2010. Allow us to explain why we company ya atau gerakan. 2014 baru saya kenal teman-teman Kemendak, Kemenlu. Dan kemudian mereka mau memberi Prima Duta Award pada sebuah perusahaan di Nigeria waktu itu. Mereka mencari-cari ini salesnya siapa. Tanya ke saya. Ternyata salesnya saya. Akhirnya kita situ brainstorming Pak. Begini loh masuk ke Afrika saya bilang. Dari sisi praktisi. Dan ketika itu baru berani saya ngomong ke pemerintah. Bro, lu salah saya bilang. Salah gimana Ndar? Lu lihat gua berhasil, lu kontak gua. Lu nggak pernah melihat bagaimana bos gua mempercayakan hal itu ke gua. Karena untuk membuat yang Anda lihat di neraca pemerintah 1,4, 3,4, 8 juta dolar itu, saya trip sekian kali, Pak. Trip itu sekali habis 100 juta. Baru saya berhasil. Jadi uangnya keluar dulu, baru saya dapat uang. Baru perusahaan dapat uang. That this is the real happen. Nah, ketika kalian teman-teman pemerintah mendorong makanan minuman, itu angka-angkanya nggak masuk karena gaji manajernya itu 20 juta minimal. Sekali trip habis 40. Kemudian teman-teman menanya solusinya apa? Saya bilang marketing manajemen di outsourcingkan saja. Jadi kami membuat perusahaan yang menaungi marketing manajemen banyak perusahaan. Di situ mulai berjuang, sangat berjuang karena kalau trader kita bisa dapat 20%, 30% sebagai marketing manajemen ya awalnya belum digaji, ketika digaji paling digaji $100, $150 karena kita pegang banyak, fee-nya paling 3%, 5%, 10%. Itu perjuangan kami. Kemudian ketemu Pak Salim. Pak Salim ada beliau lama sebagai konhor dan di Panto pasti tahu, udah 10 tahun, 15 tahun yang lalu Indonesia itu punya House of Indonesia. Teman-teman Kemenlu, teman-teman Kemendak. Jadi market kita apa? Kata Pak Salim. Market kita mewakilin teman-teman menjual, kita dapat fee setelah penjualan. Tapi kita dapat gaji juga sebelum penjualan. But we have to prove ourselves first. So apa yang kita tawarkan ke teman-teman dan ke kedai kopi juga, kita menawarkan diri menjadi manajemen marketing bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada biaya fee, ya saya nggak sopan yang ngomong biaya, tapi itu ada. Jadi maksudnya angka ya, tapi kita clear ada biaya manajemen. Ya, kopi oke, $150 per bulan, which is 2,2. Apa yang kita deliver sebagai manajemen itu seperti ini. Brandnya ada Pak Anton, ada saya, ada Pak Salim, itu brandnya aja, maksudnya manpower yang bekerja, ada logistik, ada Pak Niko di sini, kemudian manajemen penjualannya kita pegang, lantai pamerannya free of charge berarti, karena kita nggak menjual lantai pameran. Lantai pameran adalah aset kami dalam mengekspansi market. Dalam arti kata juga, kita sekarang punya di Mauritius, ketika kami punya di Togo, kita punya di Nairobi, kita tambah di Antananarivo, kita tambah di Maputo, kita tidak menambah biaya bulanan mengikuti jumlah ruangan, tidak, karena itu adalah aset kami untuk mendekati market.
Itu yang kami kerjakan, Pak. Nah, kemudian dengan cara seperti itu, kita bisa menelurkan strategi marketing ekspor one for all. Misalnya, kalau kita bicara branding Indonesian Coffee, kita bicara banyak. Ketika kita bicara pameran visitor buat tourism, saya nggak mungkin menjual cuma Kang Ucep atau Kang siapa di Papandayan. Ongkosnya akan sangat besar. Ketika orang lain juga menjual, Bu Cesar menjual lagi di Toraja, kita bakal berantem sendiri. Yang kami lihat, kita perlu menunjuk satu orang, lu manage deh ini, tourism bagaimana. Kemudian ketika apa yang menjadi kendala bagi si buyer, oh dia ada yang bayar cuma biji kopi, ada yang membuat bisnis dari kopi. Orang-orang Afrika ini pengen bikin bisnis dari kopi. Berarti kalau kita tidak bekerja sama, kita menelurkan, memperkenalkan janji jiwa segala macam, kemudian kita berantem berdua. Apa yang kami kerjakan di Karim Internasional, kita tampung itu semua. Jadi kayak kemarin juga ada teman-teman yang nanya, Pak Iskandar boleh nggak menjual dulu Karim baru kita bayar? Saya belak-belakan, kami jalan sebagai perusahaan kecil, kami nggak punya dana untuk seperti itu, sebesar itu. Dan kita udah ditawarin, saya menolak. Terus terang ada beberapa teman-teman awal saya bilang belum saatnya. Saya lebih bagus ngetok pintu swasta to swasta. Akhirnya ketika itu saya akhirnya sindir aja, bukan sindir ya, saya balikin. Gini aja bagaimana? Kita punya ruangan, silakan sewa aja ruangannya. Di Mauritius ruangannya tadi Pak Salim. Silakan sewa ruangannya, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 1 hari mangga. Kita sewa, Anda sewa mau 1 minggu mangga, Anda langsung berangkat ke sana, Anda undang buyer, udah. Apakah Anda kasih visa penjual apa enggak apa-apa, tapi bisa itu. Jadi kalau ketika itu diuji, insya Allah kami mengisi harga yang sangat murah manajemen itu. Karena untuk trip aja ke Mauritius, Pak Salim ada ya, itu minimal tiket aja udah habis 30. Berapa gak kemarin kita hitung tiket? $2.000 ya gak ya? Itu sebelum pandemi gitu loh Pak. Jadi yes, 2,100 lah something. 2,200 before pandemi ya, itu yes, 3 hari ya bro ya? 3 days including tour, including meals, including hotel. Ya, kita hitung waktu itu Pak George, ketika ada waktu itu sebelum pandemi kita nyusun ada vendor-vendor awal ya Gak ya, itu mau totally. berangkat, kita bicara dengan Mauritius Airlines, itu udah dapat harga murah ya Gak ya, dapat murah harga. Dan itu ketika dibandingkan dengan biaya kegabung ke kita $150 yang gak ada apa-apanya Pak. Itu yang kami lakukan. Nah, tentu kita nggak bisa kalau kita mencari uangnya kita belak-belakan. Kalau kita mencari uangnya dari uang pendaftaran gitu, saya nggak akan ngasih tuh Kang Ruli kita maksimal 30, kalau bisa 300 kita mau banyak uang bulanannya Kang Ruli ya. Kita batasin karena kapan diputar ceritanya. Begitu Pak Jor. Jadi ya, kurang lebih 120 per bulan gitu. 150 per bulan. 150 per bulan. Dolar Pak, dolar ya. Jadi kita belak-belakan. Dan kalau kopi itu biaya delivery sampel kami yang ngatur, kami biayain. Kalau teman-teman yang non kopi kerajinan, saya harus memisahkan biaya delivery kan unpredictable. Ada yang kerajinan kecil atau ada yang besar ya, kita nggak bisa kop semua gitu kan. Jadi kita pisahkan biaya delivery. Kalau yang kopi kita gabungkan, udah biaya delivery sama kita karena itu yang kita atur-atur juga untuk sampling kalangan-kalangannya yang di sini. Karena Kang Ruli kerja sangat cepat, saya admire, punya tempat di Unpad langsung untuk meramah tamah lah ya. Kemudian kami juga di kampus dapat wewenang, dapat job juga untuk yang disebutkan tadi sama Pak Anto. Pak Anto alhamdulillah di Unpad kita mau ekspansi dari mahasiswa banyak Pak Anto. Jadi kita itu sebagai diplomasi kopi kita juga lah, gitu loh Pak George. So what we will do, we are collecting you with under our management. Yes, you pay the monthly salary, kita kerja di situ. Kemudian kami juga perlu mendeliver job pada anak-anak muda yang lain. Kami perlu banget sekarang barista. Ya, di Indonesian House di bawah kita, which is payroll kita bisa jadi nanti. Ya, untuk partner-partner yang di luar negeri itu. Ini baristanya mana nih, Der? Ya, kita bisa deliver teman-teman itu. Ketika barista mendeliver teman-teman itu, tentu dia juga punya otaknya, kopinya Pak Jo rasanya begini loh.
This is the things we have to do in export of coffee. Not doing alone. Jika misalnya kita nih ada berapa orang, ada 40 orang punya brand kopi pergi semua, berantem Pak kita. Karena pemilik kopi itu nggak mungkin pemilik kopi beli satu kopi Nandar misalnya saya punya kopi 40 ton satu kontainer, nggak mungkin. Coffee shop itu pasti membelinya paling 20 kilo, 50 kilo, maksimal 100 kilo satu varian. Not one container. Itu Pak Jor. Makasih Pak Nandar. Itu Bapak bilang kan nanti customernya belinya juga sedikit-sedikit kan, karena microlot kita di sini. Nah, awal-awalnya waktu kita mulai masuk ke Zoom, Bapak pernah sebut how to delivery juga begitu kan. Saya curious juga nanti cara delivery-nya bagaimana, karena andai kata kalau dari 40 yang bergabung, yang diminati hanya 8, andai kata, ya udah ada demand. Kalau hanya ada 8 microlot semua, mau kirimnya bagaimana itu? Dan biaya pengirimannya bukannya jadi mahal itu? Begini, kita harus bagi-bagi dulu nih kotak-kotaknya nih. Satu, apa yang kita lakukan dulu di sini ada Niko ada ya, ada Niko. Kami punya divisi supply chain khusus Pak. We already prepare ourselves. Tugas yang kami berikan pada teman-teman supply chain adalah bagaimana menjual satu biji pulpen dari Tasik ke Ghana. Logikanya begitulah kasarnya gitu ya. We really try to make it down. Apa yang kita dapatin sekarang Pak George, kita berangkat minimal satu palet. I think we are salah satu yang bisa dapat harga murah lah. Kami tahu celah-celahnya itu, ya. Ini rahasia kita, rahasia dagang kita. Tapi satu, kedua di logistik itu yang penting itu benar-benar networking Pak. Terus terang networking dan continuity. Saya lihat dulu waktu ekspor 11 tahun lalu, 12 tahun lalu, ya kita bicara logistik ya. Yang bagian ini saya nanti skip out dari YouTube-nya. Jadi logistik game, the more you have, the cost is lower. Iya. Pak, ya itu dulu Pak. Jadi dan the more you have itu bukan berarti di depan mata the more you have itu Pak, tapi ini long term nih. Ini long term nih. Ini bakal continue nih. Makanya join begitulah. Kalau kita mau berapa saya rasa ini bagian-bagian ini saya akan skip dari YouTube ya. You will have this powerful negotiation when you are a big group. You have enjoy this situation when you are ada possibility you will continue. Itu dulu yang kami lihat bisnis dari international business dari awal. Jadi itu yang kita dapatin dan itu yang kita berikan ke teman-teman di vendor kami. Ada yang beberapa yang ngirimkan sendiri, costnya lebih tinggi Pak daripada kita. Memang lebih tinggi karena kita dapatin channel. Kemudian dari channel itu pun mereka tanya, Iskandar visi lu kemana? Ini Pak, Bu. Itu yang salah satu, kenapa ekspor kita nggak maju, mohon maaf. Saya mau bicara contoh, bukan di kopi. Kopi rasa value edit produknya satu palet lumayan lah Pak ya. Apalagi kalau specialty coffee. Bapak lihat ke Tasik, Garut, kita punya kerajinan kulit dari domba. Kemudian apa yang dibikin oleh kerajinan kulit itu? Gelang, small.
Tapi siapa pembeli yang membeli gelang ukuran 5 cm atau 5 mm satu kontainer penuh? Gak akan ada. Mereka tetap butuh kolektor. Yang dibutuhkan bukan pengimpor terhadap satu orang membeli satu kontainer, tapi yang dibutuhkan adalah orang yang menjual ke pedagang besar oleh-oleh. Nah, itu yang kami lihat bisnis. Sama juga di kopi, Pak. Di kopi yang kami lihat, apakah kita menjual ke importir besar kopi di situ? Tidak. Begitu kita bikin program ini pun terus terang aja kita harus taking care karena kita mengganggu stability mereka. Yang kami lihat adalah pemilik coffee shop. Karena pemilik coffee shop itu ketemu dengan microlot situasinya. Jadi begini, pemilik coffee shop pasti butuh 20 kilo, si microlot juga perlu 20 kilo. Termasuk saya small ya. Tapi kalau importer besar, dia harus ngambil satu kontainer baru, economic scale-nya dapat. Nah, arahnya ke situ. Baru itu satu fenomena. Fenomena kedua, the young generation in the world itu pengen bikin perusahaan sendiri. Indonesia somehow kita di depan. Anak-anak muda bikinlah produksi kopi, kemudian bikin keripik kentang, keripik singkong, segala macam. Tapi dia nggak punya resources di belakang. Ada bikin keripik singkong ke saya tanyain, emang lu punya kebun singkongnya? Nggak ada. Berarti bisnis itu nggak akan tumbuh karena resources Anda nggak ada. Tapi di Nairobi, di Tanzania, mereka punya kebun singkong 1000 hektar. Kenapa Anda nggak berkolaborasi sih? That's what we do in coffee also. Kenapa Anda tidak menelurkan janji jiwa Anda ke situ, kopi kenangan Anda ke situ, sehingga ini bisnisnya jalan tuh. Bisnisnya jalan. This is the era yang bukan triple down effect economy anymore. It's totally beda. Dengan era informasi itu, justru orangnya harus ketemu pada scale yang sama, pada liga yang sama. UMKM ketemu UMKM. Itu yang kami baca situasinya. Kami minggu lalu baru bicara fashion di Lagos. Tim fashion kita bicara, kemudian bertukar pikiran segala macam. Dan sama, arahnya seperti itu, Pak. Pada skala bisnis yang sama di masing-masing negara ketemu. Kopi yang kami lihat begitu, Pak Jo. Nah, kalau misalnya Anda jalan sendiri, silakan. Kami tidak bukan itu niat kita gitu ya. Kita tetap coba lihat di Karim Internasional. Kalau middleman biasa tidak akan pernah ngasih tahu dia jual di mana, bahkan kantornya di mana, betul nggak Pak Anto? Ini dikasih tahu, di zoom in, nama orangnya ada di situ. Saya deal sama Pak Salim kan begitu. So anybody can kontak Pak Salim actually and leave me. Tapi kita nggak lihat eranya begitu lagi. Eranya nanti itu butuh kolaborasi. There are a lot of things we can do, dan kami yakin ketika kami mengerjakan will be efficient karena kita banyak orang. Gitu Pak Jo. Bukan B2B ya, tapi Bukan P2P kita nanti depan. Ini people to people already. People to people. Maksudnya people itu bisa jadi ketemunya nanti mintanya janji jiwa, dealnya jadi ternyata dia mau punya brand fashion Pak Jor. And vice versa. It just happen Pak Jor. Ada Pak Yefri ya di sini ya. Pak Yefri lagi, ada Yefri ya? Yefri ngobrol. Yefri sekarang kita nggak ngomong nama alatnya Yefri ya. Ya, ya. Technical, tapi orang yang deal sama Dayefri itu kenal sama saya, itu mau beli parfum Pak Jor. Saya tanya Dayefri pernah bisnis parfum nggak? Kayaknya enggak. No way. Tapi orang itu lagi deal sama beliau sekarang. Saya middleman-nya Pak Yefri, seharusnya kalau middleman normally, saya nggak akan pernah kenalkan beliau ke Dayefri, betul nggak? Betul, sangat. Dan ini ketemu Pak, Zoom barengan. Saya ngomong ke publik, which is ini di YouTube besok, but this is the future of business nantinya. Kalau banyak kerjaan yang harus memang mau tak mau dicari third party. This is the era of collaboration. Di era bahwa kerjaan ini you udah yang ngerjain, you better do than me. You kerjain ini, you better do it than me. Jadi ketika kita ini ditaruh semua, anak-anak mudanya bakal muncul. Bisa jadi Bapak nanti kita bisa bikin kerjaan, gua tuh nggak punya waktu atau nggak punya ide, nggak punya kemampuan merangkai kata-kata untuk kopi saya. Bisa jadi ke Kang Ruli, udah kita taruh satu anak muda untuk menjadi copywriter ya Kang Ruli ya. Jadi kita kasih ayo siapa teman-teman yang mau bayar copywriter ini? Gitu Pak Jor. Peluang usaha baru nanti, magang-magangnya. Sorry Pak Anto saya sebut ya.
tadi kami di grup peningkatan ekspor canda-canda tuh, karena teman-teman perwakilan saya tuh tukang kritik di situ. Untung aja ada Pak Anto, jadi saya agak berani-berani dikit lah, ada backup di belakang. Jadi teman-teman perwakilan itu saya kritik, suka memberikan webinar itu neraca dagang itu ketika waktu mereka presentasi setengah jam, separohnya di situ Pak Col. Saya kritik. Dan saya kasih ke Pak Anto dan beliau ngakak gitu. Ini ada Taskia ya di sini, ada Taskia, ada Yonanda, ini anak-anak magang Pak Col. Saya pun tadi kesel pada skill pada quality job yang mereka kasih, tapi kalau dia anak magang, I have to thank them. Jadi neraca dagang yang disediakan oleh Taskia dan Yonanda itu kopi ya Pak Cor ya. Saya kasih job hari Minggu, hari pagi ini dapat, which is nggak 100% yang saya pengen tapi dapat. Itu semua data ekspor impor kopi ke 55 negara Afrika sudah ada master datanya di saya. Pak Jor mau nanya Algeria beli dari Tanzania berapa, Algeria dari Kanada berapa. I was expecting in this moment itu data tuh sudah dalam table terus terang, tapi nggak dapat. Tapi I have to thank them. Pak Jor, itu dilakukan oleh mahasiswa magang bahasa Inggris. Bukan orang kopi, bukan orang bisnis. Itu yang saya tadi ngobrol ke Pak Anto di grup kita. Kenapa level kerjaan ini juga yang di-deliver oleh teman-teman perwakilan? Betul ya Pak Anto? Sorry bos. Sorry kayaknya. Jadi itu Pak Jo. Jadi di era masa depan, bagaimana kerjaan itu, ini kayak main bola revolusi tiki-takanya Barcelona nih Pak George. You handle the job, langsung tembak cepat. Then itu baru dapat. Maaf agak melebar dikit Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak George, makasih banyak pertanyaan Bapak bagus banget soalnya. Jadi kami terus terang, kami perusahaan itu terus terang awalnya Karim tidak memungut biaya Pak Jamil. Awalnya kita tidak memungut biaya operasional. Kalau sekarang kita harus karena kita punya ruangan juga dan kita mau nambah biaya operasional kemudian apa gitu ya. Nah, kemudian biaya operasional itu terus terang tuh advised by our vendor. Bukan by Karim International. Vendor kita ngomong, "Dar lu dapat uang, perusahaan lu dapat uangnya kapan?" Setelah penjualan. Sebelum penjualan lu kan kerja. Ya gua nggak dapat. Ya nggak bisa gitu dong. Besok 100-an dari ratusan perusahaan daftar, siapa yang lu mau pegang? Itu awalnya. Nah, satu. Kedua, ini fenomena yang kami lihat. Kalau Kang Ruli mah dia udah mapan, udah stabil gitu ya. 2017 saya ikut kongko-kongko orang-orang HRD di Jalan Sudirman. Teman-teman HRD bedanya zaman saya 10 tahun lalu, 2017 berarti 10 tahun sebelumnya. Orang-orang HRD sekarang itu kesulitan mempertahankan salesman. 10 tahun lalu, Anda punya salesman, Anda kasih mobil, dia bahkan survive. Kan dapat mobil. Atau Anda kasih asuransi. Ini jurusnya HRD nih, ini teman-teman HRD yang ngomong nih. Sekarang anak muda nggak gitu Pak Jamil. Gaji lu 15 juta, tapi termasuk mobil. Dia nego Pak, anak-anak muda ini. Berapa tuh mobilnya Pak? Apa mobilnya? Terios. Oh ya, bisa nggak Pak? Uang aja 2 juta, saya lanjutkan cicilan mobil Papa aja katanya. Asuransi, it's happen Pak. Asuransi gitu. Bayar aja Pak, tambah 1 juta, saya nerusin asuransi dari Mama aja. Karena dia mau cash. Yang rugi siapa? Pembisnis. Karena tahun depan nih anak resign, dia mulai lagi dari nol. Sementara di dunia bisnis di lapangan, ketika saya pegang market, kita memberikan fee pada agensi itu 3%, 5% biasa aja. Itu yang saya pikir tuh. Berarti ini bakal kekurangan tenaga penjual. Sementara industri kita belum ekspor. Industri kita belum ekspor, EBITDA di bawah 20 miliar. Gaji manajer pasaran 20 miliar, kita akan menjadi mati. Makanya kita bilang, ayo kita ciptakan itu. Jadi kami terus terang menampung uang manajemen itu, arahnya pun kita untuk membayar our future account management, Pak Jamil. Karena kami lihat dunia usaha, dunia HRD Indonesia sudah bergerak ke situ. We are late, we are mati, udah. Karena kita, bangsa ini bakal kekurangan tenaga penjual, udah pasti. Pabrik-pabrik bakal menjadi, kalaupun mau survive, menjadi OEM doang tuh. Menjadi OEM, menjadi pabrikan yang tidak tahu market. Jadi akhirnya kemudian dikasih ISO ini, ISO, dan ini kembali ke
lingkarannya bakal begitu. Saya pertama jadi sales, saya tanya bos saya, Pak, apa yang membuat kita dapat market? Ntar kita unggul di sini, unggul di sini, unggul di sini. Itu 2007 ya. Terakhir dia bilang, bos saya bilang, salah satu keunggulan kita adalah labor cost kita murah. Terus saya bercanda waktu itu. Kalau gitu saya nggak akan kerja lebih dari 5 tahun Pak di sini. Kenapa? Labor cost murah berarti gaji Bapak murah, gaji saya murah. This is happen di Indonesia. Sementara itu 2007. Sementara kita lihat anak-anak muda sekarang dari ARD itu tidak mau jadi pengusaha, tidak mau jadi perkaryawan, dia punya bisnis sendiri. Apakah kita mau sodorkan market yang itu aja dalam negeri aja pada mereka bunuh-bunuhan. Ini perlu dibawa keluar. Dan orang Afrika pada sisi lain menunggu ide-ide bisnis baru, gelombang-gelombang, karena mereka udah fed up juga. Cina kok lu jual doang ya? Lu kok jual lagi, lu didik gua dong. Ini ada waktu dikit lagi, Pak Jod, Pak Jamil nih, makasih banyak nih diskusinya jadi tajam nih dengan dua bapak ini. Tapi usulan Pak Jamil itu bagus sih, kalau bisa digabung gitu. Dan Pak Isnandar kan bilang boleh. Boleh, dan sudah Pak, sudah ada. Satu hal lagi Pak Isnandar, itu kan tadi Bapak bicara itu UMKM. Jadi yang harus digather itu tidak hanya UMKM dari dalam negeri, tapi juga di sananya kita mesti punya partner UMKM di sana. Nah ini juga Karim juga dalam rangka promosi dan membangun market di sana, ini mesti ada kumpulan UMKM yang di sana, walaupun orang sana gitu Pak. Yes, betul Bu, itu yang tepat sekali, itu yang saya bilang tadi. Kita coba nyerang kok enggak ya. Kita coba deketin bisnis owner. Yang itu yang istilah saya importir ya Pak. Ya. Saya bilang kalau importir karena cuma memang pedagang doang Pak, memang bisnis ownernya Pak. Jadi misalnya dia mau bikin, tanda kutip lah, dia mau bikin janji jiwanya di situ. Ya. Gimana nih? Dan itu udah ada, Bau. Saya nama Dayefri ini tadi partner kita tuh WA Sandar, lu kapan ke sini? Itu ada satu bisnis yang kita lagi jalankan. Itu mereka minta kita ke situ. Cari manpower dari. Jadi bisa jadi bikin GV lah Pak Jamil. Mohon maaf saya live dulu ya. Pak, makasih banyak. Body clock saya sudah bicara, ini sudah. Ya ini karena udah 9 lewat. Silakan ada pertanyaan lagi buat Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih saya banyak. live ya. Mohon maaf Pak Anton, saya duluan. Pak Nandar, Nandar. Makasih. Pak Jamil. Makasih. Ya, assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan, mungkin kita balik ke pertanyaan yang lain ya. Bu Temeta ada. Siapa lagi saya lihat? Bu Meni. Ini Temeta nanti mau ngajak Abdesi nih, gerbongnya mau dibawa semua sih. Tapi tadi hubungan dengan bisa bergabung, Bu Meta jangan 6.000 orang satu nama ya mungkin. Gak. Tapi importirnya di sana itu juga bisa komunitas tadi loh. Tapi yang maju itu ya satu gitu kan. Ya, jadi kontainernya itu punya satu orang. Yes. Importir di sana gitu ya. Tapi barangnya ini punya banyak orang. Yes, that's what we do. Ya. That's what we do. Yang maksudnya emang kita restructures di situnya, siapa yang brand owner, siapa yang menjadi importir, yang ya lu kalau importir jadi jangan brand owner lah, nanti lu berantem. Ya. Itu yang kita lakukan Pak. Silakan ada pertanyaan yang lain. Jadi mungkin bisa jadi Kopi pun kita bakal mencari calon importir besarnya, tapi yang kita udah tahu strukturnya yang disebut fair trade Pak Anto tadi lah. Kita tahu nih buat si A, lu adalah importir ya. Gitu Pak, ya enggak? Mungkin karena waktu juga ini sudah mencukupi Pak Nandar, Pak. Mohon dibantu mungkin di Rizam saja, karena teman-teman ini banyak yang udah gregetan pengen daftarin sebetulnya, kayak Pak George itu sebetulnya udah nggak usah nanya sebetulnya. Iya, kalau saya petegasin, kita lagi Kopi, kita insya Allah kita punya strategi, kita mau deketin market langsung, satu. Kedua, kita sudah punya tempat untuk untuk menerima tamu untuk mencoba produk-produk Anda.
Ketiga, kami pun dapat permintaan untuk menambah tempat itu. We are validating it now. Tempat juga di Jakartanya pun udah ada manajemen yang kita persiapkan untuk membantu di situ. Dan memang secara bisnis deal kita menawarkan jasa. Kita menawarkan jasa sebagai export marketing management. Dengan biaya yang insya Allah, kalau Anda tunggu bayar ke kebun Anda, insya Allah biaya kita mahal sekali. Tapi kalau Anda pergi sendiri, saya yakin biaya kita murah sekali. Itu aja. Oke, saya rasa itu aja dari bayarnya. Hah? Ya kalau kita datang sendiri ke sana nggak ketemu juga sama bayarnya. Ya saya mau kalau ketemu, Pak. Kalau bersama-sama kan kita punya power untuk mengundang mereka. Kita mau cupping nih, ada 100 varian. Mereka datang, Pak. Kita mau cupping, punya gua doang, siapa yang mau datang? Jadi itu dulu. Jadi pandangi itu. Anda mau ekspor, kalau Anda tunggu, ya bisa jadi itu pakai Google Ads segala macam, biaya kami mahal. Tapi kalau Anda berpikir, ayo ikut 1 tahun sekali trip aja, kami yakin biaya kami murah banget. Tapi satu hal yang penting juga Pak Isnandar, tadi itu persyaratan quality, persyaratan keamanan pangan dan sebagainya itu yang kita perlu tahu gitu kan untuk persiapkan produk yang akan kita tawarkan. Ya betul. Itu kita lakukan di manajemen ya. Maksud saya satu persatu hampir semua vendor yang gabung ke Karim itu kita tanya satu persatu arahannya. Bukan cuma kopi, kita tanya Anda di mana, Anda mau bangun brand, fasilitas apa. Ada Vicky ya di sini dari Pakumbu. Ya Kang, halo. Ya, Temeta. Ada yang mau bagi brand doang, kemudian dia OEM. Ada kita bimbing Pak. Kan beda-beda Pak Jamil. Ya. Ngomong ke situ. Brandnya dari Anda, sebagai pemilik brand Anda punya tanggung jawab, kita didik mereka. Anda punya tanggung jawab untuk memberikan supply, membeli, kan gitu ya Pak ya. Saya rasa dari saya itu aja. Kang Ruli ada tambahan sebagai juragan kopi Nakarim? Ya mungkin itu Bu Meta aja. Pengen penasaran Bu Meta katanya pengen bicara tuh. Mana Teh Meta? Bapak Ibu makasih banyak. Ada hadir Pak Jod, makasih Pak Jod. Bapak Anto mungkin udah, Pak Anton juga makasih banyak teman-teman. Pak Dayefri, Bu Diandra di Jerman makasih banyak. Enjoy the sunshine, oke? Makasih, mohon maaf tadi kalau banyak kata-kata yang kurang pantas, yang keliru. Nanti kita akan taruh di YouTube, tapi mungkin ada beberapa menit tadi yang kita kasar dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak-bapak. Sukses semua, sukses. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. 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 Oke, waalaikumsalam.